Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Oke, jadi pembacaan kita adalah tentang hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Jadi untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira ada hal apa sih yang akan terjadi pada kita dalam waktu dekat. Jadi sekiranya paling tidak jika kita udah tahu, kita tahu apa yang harus kita persiapkan sehingga semuanya bisa lebih baik. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update, para sahabat mendapat informasinya ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Oke, kita akan langsung mulai. Sekarang fokus ke diri ya, fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Hal yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat. Kembali fokus ya, tanyakan dalam hati. Hal yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Hal yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat. Kita akan lihat sama-sama. Di pembacaan ini kita akan open reading, jadi kita tidak batasi jumlah kartu dan bentuk tebaran ya. Tetap fokus ke diri. Tanyakan dalam hati hal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, kita akan lihat sama-sama. Kartu pertama yang muncul adalah kartu The Moon ya. Ini tentang perubahan. The Moon sendiri adalah suatu perubahan yang sifatnya internal, bukan eksternal. Jadi dalam waktu dekat perubahan-perubahan besar itu cukup banyak terjadi dalam diri kamu. Perubahan besar bisa juga ke arah karakter kamu, pola pikir kamu, peningkatan spiritualitas kamu. Dan ini hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan diri kamu yang akan mengalami perubahan. Nah kembali lagi, jika kita bilang perubahan di dalam diri itu tidak menjamin bahwa hal yang terjadi adalah hal yang menyenangkan. Bisa saja ada hal-hal yang cukup berat yang harus kita lakukan. Bisa saja ada kondisi-kondisi di mana kita harus bisa lebih aware, lebih sadar, lebih jernih. Sehingga ini menyebabkan perubahan yang makin baik di dalam diri kita. Tetapi ini tidak menjamin kejadian yang terjadi adalah kejadian positif. Tapi yang pasti kejadian ini membawa perubahan positif di dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua kita akan lihat lebih jauh ya. Kartu yang muncul adalah kartu King of Swords ya. Ini adalah tentang ketegasan kamu dalam bersikap. Jadi di kartu pertama jika kita lihat tadi ada beberapa perubahan yang terjadi dan perubahan ini membutuhkan sikap tegas kamu. Membutuhkan sikap jernih kamu, sikap logis kamu untuk mengambil keputusan. Dan ini akan membuat kamu semakin dewasa dan semakin baik di dalam diri kamu. Ingat perubahannya internal ya, di dalam diri bukan di luar. Kita lihat lebih jauh lagi hal yang terjadi dalam waktu dekat. Kartu yang muncul adalah kartu 8 Swords ya. Ini masih terkait ya. Kartu 8 Swords-nya adalah suatu cerita tentang di mana lingkungan membatasi kita atau merasa tidak bisa berbuat apa-apa yang disebabkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kartu 8 Swords ini bercerita tentang Jupiter yang lagi melakukan perjalanan ke Gemini. Jupiter sendiri sebenarnya adalah planet yang membawa energi pertumbuhan. Tapi saat dia berjalan ke Gemini ini jaraknya sangat jauh sehingga energi dari Jupiter sudah sangat lemah. Yang terjadi adalah saat Jupiter berada di Gemini, Jupiter nggak punya kontrol, Jupiter diatur oleh Gemini. Dan jadi dalam waktu dekat akan ada kondisi-kondisi di mana orang-orang sekeliling kamu, lingkungan kamu, bahkan mungkin si dia, pasangan kamu, orang yang kamu sayangi, itu membatasi gerak kamu, membuat kamu merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Atau bisa juga ada sebuah kondisi di mana kamu punya pasangan, ya kan? Kamu punya pasangan di mana pasangan kamu dan kamu itu hubungannya dibatasi atau dibatasi oleh lingkungan. Ada lingkungan yang membuat kalian mungkin akhirnya memiliki banyak keterbatasan. Ini jika dalam relasi dengan pasangan ya. Tapi jika dalam pekerjaan berarti ada sebuah kondisi di mana saat kamu bekerja, lingkungan kamu itu terasa kurang mendukung kamu, bahkan membatasi karir kamu, membatasi bisnis kamu, usaha kamu. Namun ini bisa membuat kamu untuk berkembang lebih baik selama kamu bisa membuat keputusan-keputusan yang tegas. Berarti hal yang pertama jika kita lihat dari 3 kartu ini adalah sebuah kondisi di mana lingkungan membatasi kamu, namun lingkungan juga memberikan pembelajaran untuk kamu bisa lebih survive, bisa lebih jernih dan bisa lebih logis. Baik dalam urusan hubungan romantisme maupun dalam urusan pekerjaan.
Jika di hubungan romantisme bisa saja ada halangan-halangan dari orang dekat kamu, pasangan kamu, atau mungkin keluarga kamu yang membatasi hubungan kamu dengan pasangan kamu alias nggak disetujuin. Tapi jika kamu bisa melewati fase ini, kamu bisa lebih tegas, bisa lebih jernih dalam berpikir, ini akan membuat diri kamu mengalami suatu transformasi atau perubahan internal spiritualitas ke arah yang semakin baik dalam hidup kamu. Ini yang pertama ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi tentang hal yang terjadi padamu dalam waktu dekat. Kita lihat lagi ya. Yang tadi tentang perubahan yang disebabkan karena keterbatasan. Kita lihat lagi. Di sini ada kartu 9 cup ya. 9 cup ini kartu positif ya. Saat Jupiter berada di Pisces, Jupiter sendiri ini adalah planet yang bawa pertumbuhan sama seperti tadi. Tapi di sini energi Jupiter tidak lemah seperti di kartu 8 sword. Di sini Jupiter memberikan energi pertumbuhan dan perkembangan dalam diri kamu, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan mengekspresikan diri. Berarti dalam waktu dekat ada kesempatan untuk mengutarakan, untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati kamu. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Knight of Swords ya, di mana ini tentang keberanian. Jadi kesempatannya ada untuk mengutarakan apa yang kamu rasakan. Jadi untuk kamu yang masih single, belum ada pasangan, berarti kesempatan mengutarakan, menyampaikan perasaan kamu sama si dia ini akan datang dalam waktu dekat. Namun kembali lagi dibutuhkan Knight of Swords di sini, dibutuhkan keberanian kamu. Kesempatannya ada, kalau kamu nggak berani ya akhirnya nggak bisa. Tapi kalau kesempatannya ada dan kamu berani dan kamu mau, nah ini akan jadi bagus. Kemudian untuk kamu juga yang lagi fokus sama pekerjaan, nah ini dia. Ini juga tempat kesempatan di mana ada kesempatan datang di mana kamu bisa menyampaikan apa yang ingin kamu kerjakan, posisi apa yang kamu ingin kejar dalam karir kamu, ataupun mungkin usaha apa yang ingin kamu bangun. Nah ini kesempatannya ada, tinggal keberanian kamu. Kita lihat lebih jauh lagi. Nah, di sini kartu yang muncul adalah kartu Death ya. Kartu Death ini juga kartu transformation atau kartu perubahan. Di mana jika yang tadi kartu Moon muncul, ini perubahannya internal, perubahan di dalam diri, bukan perubahan di dunia nyata atau dunia fisikal. Sedangkan kartu Death ini perubahannya di dunia nyata. Nah, jadi di sini jika kamu bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan, kesempatannya datang, kamu berani, maka perubahan terjadi. Perubahannya itu akan bisa sesuai dengan apa yang kamu inginkan selama kamu punya keberanian. Jadi saat kartu Death ini muncul, ini tidak selalu kita ambil konotasinya bahwa Death itu adalah negatif. Death artinya transformasi, Death artinya perubahan secara total dan ekstrim. Jadi untuk kamu yang awalnya single, kamu mengalami kematian single kamu dan kamu menjadi bukan seorang single lagi, ini juga Death ya, ini juga suatu transformasi, ini juga suatu perubahan. Begitu juga untuk pekerjaan, jika mungkin selama ini kamu bekerja di kantor dan kamu ingin memulai usaha, kesempatannya ada, kamu berani ya kamu punya bisnis. Begitu juga dalam rumah tangga atau di dalam berpasangan, kamu udah punya pasangan lama banget, merasa tertekan, didominasi, nggak bisa ngomong. Nah ini kesempatan bicaranya ada, kesempatan ngambil langkahnya ada, apapun langkah itu ya, misal menyampaikan sehingga hubungannya lebih baik, atau mungkin memutuskan berpisah dalam sebuah hubungan yang kamu rasa memang sudah sangat toksik dan menyakiti kamu, itu juga kesempatannya hadir selama kamu berani, perubahan terjadi. Dan perubahannya ini akan positif sesuai arah yang berani kamu ambil ya. Ini hal yang kedua. Kita akan lihat lagi ya. Hal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kita lihat lagi. Kartu yang muncul adalah kartu 2 tongkat ya. Ini tentang pilihan. Keberanian mengambil pilihan ya. Jadi untuk di kartu pertama kita bertemu kartu 2 tongkat, yaitu saat Mars berada di Aries. Mars membawa energi yang agresif. Aries terkait dengan sisi kepemimpinan. Jika ditarot, Aries terkait dengan kartu Emperor, di mana Emperor adalah kartu raja. Suatu kondisi di mana kamu harus berani mengambil pilihan. Ngambil pilihan ini kalau untuk kamu yang masih belum punya pasangan alias masih single ya, berarti mengambil pilihan antara mau punya pasangan atau tidak. Kemudian untuk kamu yang lagi sibuk di pekerjaan, fokus di pekerjaan ya, ini pilihan tentang pekerjaan kamu. Atau untuk kamu yang sedang berada di sebuah hubungan di mana hubungan kamu nggak cuma 2 orang tapi ada pihak ketiga, ya, ini kamu harus milih antara si A atau si B. Atau mungkin ada si C, tapi pilihan harus kamu buat karena ini saatnya kamu harus agresif membuat pilihan, nggak bisa digantung dan akhirnya nggak milih apa-apa, itu nggak bisa. Begitupun kamu yang single ya, ini sudah waktunya milih, kamu mau jadi single terus atau kamu mau punya pasangan. Di pekerjaan juga sama, mau kamu lakukan atau tidak, mau pilihan A atau B. Nah ini adalah sebuah kondisi di mana kamu harus berani memilih dengan berani dan dengan agresif. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi ya. Ada kartu Page of Swords ya. Kalau ini berkaitan dengan sosok pasangan, kalau kamu punya lebih dari satu pilihan pasangan, maka saat kartu Page of Swords muncul, pilihlah pasangan di mana memiliki pola pikir yang mirip dengan kamu, ada banyak kesamaan pola pikir dan usianya bisa sama atau lebih muda. Ini pilihan yang terbaik untuk kamu pilih. Kemudian untuk masalah untuk kamu yang udah memutuskan untuk nggak single,
Berarti pilihan-pilihannya adalah kepada seseorang yang usianya sama atau lebih muda dari kamu dan memiliki pola pikir yang mirip. Itu kalau kamu memutuskan untuk memiliki pasangan. Tapi kalau kamu memutuskan untuk single terus, ya ambil langkah sesuai dengan apa yang kamu idam-idamkan atau kamu ingin wujudkan dalam kehidupan kamu ya. Kemudian untuk pekerjaan kartu 2 wand tadi, kartu 2 tongkat tadi memberikan kamu energi untuk bisa agresif mengambil pilihan. Dan pilihan ini bisa saja bantuan hadir, ya kan, pertolongan hadir dari sosok yang usianya sama atau lebih muda dan cenderung feminim. Kita lihat lebih jauh lagi tentang yang ketiga. Kartu terakhir yang muncul adalah kartu 7 pedang atau 7 sword ya. Kartu 7 pedang ini adalah suatu cerita di mana kalau kita nolehnya ke belakang terus, kita nggak pernah maju dalam hidup. Kalau kita mau maju, nolehnya ke depan. Karena kalau kita maju ke depan sambil menoleh cerita-cerita lama di belakang, majunya nggak bisa cepat, majunya akan pelan. Dan kamu akan terus-terusan melihat ke belakang dan ini nggak bisa bikin kamu jadi move on dalam hidup. Di sini hal yang sama. Berani mengambil pilihan, jangan menoleh terus ke belakang. Kalau kamu mau mengambil pilihan, ya sudah, resikonya harus siap kamu terima. Di kartu 7 pedang, kamu diingatkan untuk tidak membawa pengalaman masa lalu, trauma masa lalu, kecewa masa lalu, ketakutan masa lalu, kekhawatiran masa lalu, termasuk keberhasilan masa lalu, jangan menjadi sesuatu yang buat kamu sombong. Tapi kamu maju ke depan, buat suatu jalan baru, suatu pilihan baru, suatu langkah baru dalam hidup. Jadi di sini kalau kamu memang punya pilihan lebih dari satu pasangan, ya waktunya pilih. Dan terima resikonya apapun itu, karena itu jauh lebih baik daripada kamu menggantung sebuah kondisi ya. Kemudian untuk kamu yang di pekerjaan, mungkin ingin bisnis atau usaha sendiri, segera ambil langkah. Ini kamu harus agresif ambil langkahnya. Nah, saran bisa kamu dapat dari sosok yang usianya sama atau lebih muda daripada kamu, di mana orang tersebut punya pola pikir yang mirip sama kamu. Kemudian jika kamu berada di sebuah hubungan yang melelahkan, hubungan yang toksik, ya ini waktunya ambil langkah yang nyata, berani, agresif memilih, ya kan? Dan pilihan-pilihan itu bantuan bisa hadir juga dari sosok yang usianya sama atau lebih muda, di mana ini akan bisa membuat kamu maju atau move on. Kemudian di kartu 7 sword ini juga ada indikasi untuk hati-hati terhadap orang-orang yang punya rahasia di sekeliling kamu. Karena nggak semua orang di sekeliling kamu itu sebenarnya terbuka apa adanya. Ada orang-orang yang mungkin kelihatannya baik sama kamu, kelihatannya perhatian, membantu, kasih support, tapi sebenarnya ada rahasia yang dia tutupi. Oleh karena itu, kartu ini juga mengingatkan kamu untuk lebih hati-hati karena di masa yang lalu kamu pernah dikhianati, tapi bukan berarti sekarang kamu akan dikhianati lagi selama kamu bisa lebih jernih ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Oke, tombol subscribe-nya nggak jalan. Oke, untuk para sahabat yang baru pertama kali ke sini, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.